Kakak belajar cuci piring. Sini masukin di sabun dulu. Nah, Terharu ya, namanya ibu-ibu kalau kayak kemarin aja baru ngelihat anak datang gitu aja kayaknya sedih, terharu. Buat saya kayak waktu tuh sangat cepat banget. Paula Verhoeven tak bisa membendung rasa haru, bisa kembali menghabiskan waktu bersama buah hati, Keanu Tiger Wong. Momen itu pun selain jadi momen mengobati rindu hati seorang ibu, Paula coba mendidik putra sulungnya yang kini sudah duduk di bangku sekolah dasar. Mengajari Keanu cara hidup mandiri, cuci piring dan bersih-bersih lantai sendiri. Kakak belajar cuci piring. sini masukin di sabun dulu. Nah, Iya pinter. Terus, sekarang piring. Pegangin nanti. Terharu ya, namanya ibu-ibu kalau kayak kemarin aja baru ngelihat anak datang gitu aja kayaknya sedih, terharu. Buat saya kayak waktu tuh sangat cepat banget. Sebisa mungkin perhatian dan waktunya sama mereka karena di umur-umur usia-usia emas mereka. Paula boleh gagal berumah tangga, namun urusan mendidik kedua buah hati, Keanu dan Kenzo paling utama. Setiap ada kesempatan bertemu, Paula tahu cara mendidik anaknya. Bukan cuma memanjakan semua kemauan anak, tapi hadiah. Jadi jurus Paula agar antusias mengikuti caranya mendidik. Lihat saja, Keanu begitu bahagia mendapat hadiah bisa bermain game, usai bisa cuci piring dan bersih-bersih rumah sendiri. Ya, ikatan pernikahan dengan Baim boleh kandas, tapi soal mendidik anak tak boleh putus. Paula yang sejak kecil selalu mengutamakan Keanu belajar mengaji, bila sang putra sedang bersamanya, selalu menyisipkan waktu belajar mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Les ngaji, les baca, les Inggris, sama les basket. Sebelum tidur aku selalu ngajarin mereka baca paling nggak 5-10 menit atau ngaji gitu. Jadi cuma 5-10 menit sebelum tidur. Demi menjaga body goals di usia kepala 4 dan aktif jadi juri DMD panggung rezeki yang mengharuskan syuting setiap hari, tentunya butuh fisik yang tetap prima. Karena itu, Denada menjaga makanan dan asupan yang dikonsumsinya. Harus sehat, terjaga kebersihannya, dan pastinya rasanya lezat. Daripada bingung memastikan makanannya sesuai standar atau tidak, Denada pun pilih turun tangan langsung terjun ke dapur. Dena juga kerap memposting hasil masakannya. Yang kali ini, ia memilih menu tahu bakso kukus untuk ia masak dan konsumsi. Dua gini, ini kalau katanya jadi dikukus. Enak banget. Ya, sudah 3 tahun belakangan Denada memang memilih pola hidup healthy food. Ibu dua anak ini bahkan sudah tidak makan nasi. Ia juga tidak lagi mengkonsumsi gula sejak 2023 lalu. Sebagai gantinya, ia hanya makan makanan sehat, seperti buah dan sayuran. Tuh guys, ini es-esan aku, tapi ini versi sehat. Nggak pakai gula, nggak pakai macem-macem. Dan ini adalah makanan yang tidak pernah tidak ada di rumah aku. Paling banyak tuh aku makan adalah blueberry sama strawberry sama raspberry. Pokoknya berry-berryan itu yang aku makan sama alpukat. Gak heran berkat konsistensinya, dalam kurun waktu 2 tahun, Denada berhasil menurunkan berat badan hingga 10 kg. Memang sih prosesnya cukup lama, tapi hasilnya memuaskan dan jauh lebih bagus. Aku itu turun 10 kilo. Tapi dalam waktu 2 tahun. Jadi kalian jangan pikir aku tuh turunnya drastis dalam waktu cepat. Enggak. Rahasianya aku cuma menerapkan memilih makanan. Selama lu masih bernafas ya lu masih diuji. Ya, jadi intinya adalah ya udah pokoknya ikuti prosesnya ya. Saya pun sampai sekarang ini berdoa juga tetap minta yang terbaik.
Presenter Ruben Onsu yang baru berulang tahun ke-43 pada 15 Agustus lalu ternyata dapat 2 kado ulang tahun pahit sekaligus. Mediasi hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dinyatakan gagal. Dan kini yang terbaru, ia justru ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan penggelapan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Terlapor saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemungkinan minggu depan kita agenda pemeriksaan. Ruben ditetapkan sebagai tersangka setelah dipolisikan oleh pelapor berinisial P dan korban berinisial DM pada Agustus 2025 silam. Korban berinvestasi miliaran untuk bisnis produk suplemen dengan iming-iming keuntungan 350 juta per bulan. Namun sayang, untung tak diraih, modal investasi malah raib. Korban merugi sampai 3,5 miliar. Laporan kerugiannya itu bagian dari materi penyidikan rekan-rekan. Nanti pada akhirnya kami akan sampaikan. Ya udah jalanin aja. Persiapannya apa? Menyandang status tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi jelas menjadi pertanda buruk untuk masa depan Ruben. Terlebih untuk upaya gugat hak asuh anak-anaknya. Belum lagi jika tuduhan idap penyakit mematikan juga terbukti, akan makin tertutup peluang menggapai impian memenangkan hak asuh Thalia dan Tania. Sebaliknya, ditetapkan Ruben sebagai tersangka kasus penipuan dan penggelapan jadi realita menguntungkan bagi Wenda. Tak hanya kans untuk tetap menguasai hak asuh anak menguat, namun Wenda juga meraih simpati. Setelah selama ini begitu dibenci, bahkan sempat alami pemboikotan. Yang menyambut silaturahim, tapi banyak alasan. Ada ini, ada itu, udah minta tolong. Allah bantulah hamba ya Allah. Bapaknya Thalia ini sudah minta tolong sama Allah. Yang keenam, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, meninggal dalam keadaan syahid. Kedelapan, Selama lu masih bernafas ya lu masih diuji. Ya, jadi intinya adalah ya udah pokoknya ikuti prosesnya ya. Saya pun sampai sekarang ini berdoa juga tetap minta yang terbaik. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Di tengah panasnya situasi, usai Ruben ditetapkan tersangka kasus penipuan dan penggelapan, tiba-tiba Nikita Mirzani nongol lewat akun medsos. Nyai membocorkan soal Giorgio Antonio, kekasih Sarwenda, yang masih menghutang senilai 200 juta rupiah. Niki juga menambahi cuitannya dengan menyebut Gio berstatus pernah dipenjara karena kasus narkoba dan ditahan di Polda Metro Jaya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.